Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2 UPT SD Negeri 74 Gresik. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, anak-anakku kelas 2, hari ini kita masih di pelajaran 2, yaitu asik bisa membaca Al-Quran. Adapun submateri yang akan kita bahas kali ini yaitu isi kandungan surat An-Nas atau pesan yang ada dalam surat An-Nas. Seperti yang disampaikan Pak Yani kemarin, bahwa surat An-Nas adalah merupakan surah Al-Mu'awwidatain yang berarti dua perlindungan. Nah, dua perlindungan yang dimaksud, dua surat yang dimaksud yaitu surah An-Nas dan surah Al-Falaq, ya. Jadi kalau surat An-Nas itu memohon perlindungan agar terhindar dari kejahatan atau bisikan setan yang tersembunyi yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, baik dari golongan jin dan manusia. Sementara surat Al-Falaq yaitu isinya memohon perlindungan dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dari kejahatan perempuan penyihir, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, sekarang kita membahas surat An-Nas yang berisi tentang permohonan dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Nah, ini anak-anak, jadi surat An-Nas tadi disebut surat Al-Mu'awwidatain, artinya dua perlindungan. Nah, sekarang kita baca surat An-Nas. Kita awali dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, jadi anak-anak, dari bacaan surat An-Nas tadi dan juga artinya, kandungan surat An-Nas yaitu adalah anjuran supaya manusia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang menyelinap di dalam diri manusia. Nah, godaan itu berupa bisikan dan was-was setan yang akan menyakiti manusia. Bisikan setan tersebut ditiupkan ke dalam dada manusia yang datang
datangnya mungkin dari jin atau manusia. Jadi anak-anak, apabila di dalam diri kita, di dalam hati kita terbersit keinginan untuk berbuat jahat, malas sholat, malas mengaji, nah ini termasuk bisikan setan. Maka kita dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah ya, agar dijauhkan dari kejahatan setan. Ya, jadi kita dianjurkan membaca surat An-Nas ini anak-anak. Dan juga apabila diri kita was-was, ketakutan ya, atau diganggu orang, kita takut, kita juga dianjurkan membaca surat An-Nas ini. Surat An-Nas ini juga bagus dibaca sebelum tidur. Nah ini ya, surat An-Nas yang tadi disebutkan bahwa surat An-Nas itu termasuk surat Al-Mu'awwidzatain. Nah, kita baca surat An-Nas sebelum tidur ya, surat An-Nas, surat Al-Falaq, kemudian surat Al-Ikhlas sebelum tidur, agar kita terhindar dari kejahatan-kejahatan makhluk Allah yang tersembunyi, kejahatan setan, jin ya, dan lain. Nah anak-anak, ini diingatkan Pak Yani lagi ya. Jadi surat An-Nas adalah surat penutup dalam Al-Quran atau surat yang terakhir dalam Al-Quran. Surat An-Nas dalam Al-Quran menduduki urutan ke-114. Kata An-Nas ini artinya adalah manusia. Diambil dari ayat yang pertama ya, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, surat An-Nas juga termasuk golongan surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Mekkah. Nah, itu anak-anak, itu saja yang bisa disampaikan Pak Yani pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.